Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 9. Pada suatu hari Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Selama masa Yesus, ada beberapa gerakan seperti Yesus yang mencari cara hidup yang baru. Misalnya Yohanes Pembaptis, orang Farisi, dan lain-lainnya. Banyak dari mereka membentuk komunitas dan memiliki murid, dan mereka memiliki misi sendiri. Tetapi ada perbedaan besar. Orang Farisi misalnya, ketika mereka pergi bermisi, mereka pergi sudah dengan segala sesuatu yang dipersiapkan. Mereka berpikir bahwa mereka tidak bisa makan apa yang akan ditawarkan orang kepada mereka, karena makanan itu tidak selalu murni secara ritual. Karena alasan ini, mereka membawa dompet dan uang agar dapat mengurus makanan mereka sendiri. Jadi alih-alih bekerja untuk mengatasi perpecahan, ketatan pada hukum kesucian ini semakin melemahkan nilai-nilai komunitas yang hidup. Saudara-saudari, Yesus mencoba untuk menyelamatkan nilai-nilai komunitas yang telah terabaikan, dan mencoba untuk memperbaharui dan mengatur kembali komunitas sedemikian rupa sehingga mereka dapat sekali lagi menjadi ekspresi perjanjian antara Allah dan manusia dan sebagai tanda kehadiran kerajaan Allah. Dan inilah yang dikatakan kepada kita dalam Injil hari ini yang menggambarkan pengutusan ke-72 murid. Saudara-saudari, Yesus mengutus para murid ke tempat-tempat di mana ia sendiri harus pergi. Murid-murid Yesus adalah juru bicara Yesus. Murid-murid Yesus bukan pemilik kabar baik. Yesus mengutus para murid berpasangan dan berdua-dua. Mengapa berdua-dua? Maksudnya perutusan dilaksanakan dalam komunitas, bukan dilaksanakan secara individual. 2 orang mewakili komunitas lebih baik daripada hanya 1 orang. Saudara-saudari, tugas pertama para murid adalah berdoa agar Tuhan mengirimkan para pekerja. Setiap murid harus merasa bertanggung jawab atas misi tersebut, dan dengan demikian harus berdoa kepada Bapa untuk mengutus para pekerja atau pelayan untuk melanjutkan misi. Yesus mengutus murid-muridnya seperti domba di tengah-tengah serigala. Misi adalah tugas yang sulit dan berbahaya. Berbeda dengan misi lainnya, murid-murid Yesus tidak membawa apapun, baik uang maupun sandal.
Mereka hanya membawa damai karena murid-murid yang pergi tanpa apa-apa mempercayai sesamanya. Tidak menyapa siapapun di jalan mungkin berarti tidak boleh ada waktu yang terbuang untuk hal-hal yang bukan tugas misi. Saudara-saudari, para murid tidak boleh pergi dari rumah ke rumah tetapi harus tetap di rumah yang sama. Artinya mereka harus hidup bersama dengan orang-orang secara tetap, berpartisipasi dalam kehidupan mereka dan dalam pekerjaan orang-orang di tempat itu, dan hidup dari apa yang mereka terima, karena pekerja layak menerima upahnya. Ini berarti bahwa para murid harus saling berbagi. Para murid harus makan apa yang diberikan orang-orang kepada mereka. Mereka tidak bisa hidup terpisah, makan makanan mereka sendiri. Mereka ada dalam persekutuan dan tidak dapat dipisahkan. Mereka duduk mengelilingi meja dengan yang lain. Dalam kontak dengan orang lain ini, mereka tidak perlu takut kehilangan kemurnian hukum. Saudara-saudari, para murid harus menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang kusta dan mengusirkan setan. Artinya dalam masyarakat, mereka harus menerima mereka yang dikucilkan. Jika semua persyaratan ini dipenuhi, maka mereka dapat mengatakan kerajaan Allah hadir di sini. Karena kerajaan Allah adalah cara baru untuk hidup bersama dengan orang lain, sebagaimana Yesus yang telah datang untuk mengungkapkan kepada kita Allah adalah Bapa, dan karena itu kita semua bersaudara. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya, ya Tuhan.